Menyambut hari bersama embun pagi Gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Apa yang harus kita lakukan? Penatua Wemi Amonopunyo akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Marilah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk masuk dalam renungan pagi ini. Tuhan Yesus sumber berkat kami, ketika kami boleh bangun di pagi ini, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu, biarlah kami dapat memperbaharui hati kami di pagi ini lewat firman yang akan kami dengar saat ini. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk membungkus kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam acara yang luar biasa, acara Embun Pagi, hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 bersama dengan saya, Wemi Amonopunyo. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, ada baiknya mari kita dengarkan sedikit tentang renungan daripada firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan coba saya sampaikan terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, tepatnya dari Matius 3 ayatnya yang ketiga. Matius 3 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema pada pagi hari ini, kami berikan judul menyiapkan diri menyambut Juru Selamat. Kita ketahui bersama bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan kedatangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah putra dari Zakaria dan Elisabet. Ia diberi gelar pembaptis karena tugasnya memang membaptis orang-orang Israel. Masa kecil Yohanes tidak terlalu diketahui, kecuali ketika ia berada dalam kandungan ibunya, lalu ia melonjak kegirangan ketika Maria, ibu Yesus, berkunjung ke tempat Elisabet. Nah, pada umur yang ke-27 tahun, ia muncul sebagai seorang pengkhotbah yang berseru-seru di padang gurun. Selanjutnya, ia dipenjara dan dipenggal kepalanya karena ia mengecam Herodes Antipas yang mengambil istri sepupunya yang bernama Herodias. Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyiapkan kedatangan Yesus yang pertama kali dengan 3 cara. Yang pertama adalah memberitakan pertobatan, yang kedua menyiapkan umat untuk kedatangan Yesus, dan yang ketiga bersaksi dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara Yohanes Pembaptis menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan ia menjalankan semuanya dengan baik dan dalam kebenaran. Dan ketika akhirnya ia berhadapan dengan Yesus, ia pun tahu bahwa pengabdiannya selama ini mempersiapkan kehadiran Yesus di muka bumi sudah genap. Bagaimana dengan kita? Apakah yang sudah kita lakukan dan siapkan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat?
bukan hanya dengan dekorasi yang indah atau perayaan-perayaan yang megah atau dengan baju baru yang menawan. Salah satu upaya yang harus dilakukan manusia untuk menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan adalah dengan bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa. Itulah pengabdian yang sejati terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita menjalankan tugas tersebut dengan sepenuh hati? Mari kita sambut kedatangannya dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita untuk masuk di dalam pertobatan dan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua. Bahwa pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas, kami datang untuk sedikit mendengarkan perenungan tentang firman Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan dengan kebaikan daripada Tuhan, boleh menjadi saksi yang terang bagi dunia ini. Dan apa yang kami lakukan itu mencerminkan bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati hari ini bagi kami semua. Akhirnya, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami mohon pertolongan daripada Tuhan Yesus untuk selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, acara Embun Pagi kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi dalam episode yang sama di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah